semua fans Barcelona, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Fiska Barca Indonesia ya. Karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik. Jangan lupa cantumkan juga Instagram kalian di komentar. Semoga beruntung. Fiska Barca, Fiska Catalunya. Griezmann tak laku dijual, Messi ikut terancam. Nasib Lionel Messi di Barcelona terancam setelah penyerang Antonio Griezmann tidak laku dijual pada bursa transfer musim panas ini. Griezmann bisa jadi salah satu solusi Barcelona kembali merekrut Lionel Messi pada musim ini. Dan hasil penjualan Griezmann bisa menolong keuangan Barcelona. Dengan kontrak yang tersisa selama 2 musim lagi, Barcelona berharap bisa menjual Griezmann di angka 107 juta pound sterling atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Selain itu, gaji Griezmann yang termasuk besar di antara para pemain bisa meringankan keuangan klub asal Catalunya itu. Keuangan Barcelona akan terbantu dengan penjualan Griezmann di musim ini. Akan tetapi, rencana Barcelona menjual Griezmann mulai menemui kendala. Melansir Manchester Evening News, Manchester City yang diharapkan bisa membeli Griezmann dilaporkan menolak striker asal Prancis itu. The Citizens tidak ingin merogoh kocek yang dalam hanya untuk pemain berusia 30 tahun. Penolakan Man City terhadap Griezmann bisa mengancam nasib Messi di Barcelona. Apabila Barcelona belum bisa menyelesaikan masalah gaji dan utangnya, maka Messi tidak akan bisa diaktifkan ke La Liga pada musim ini. Belum jelas apakah La Pulga bisa gabung dengan Barcelona atau tidak setelah liburan nanti. Pasalnya sejauh ini belum ada kesepakatan antara Barcelona dan Messi terkait kontrak baru bintang 34 tahun tersebut. Trio Barcelona terbang dengan skuad Spanyol untuk Olimpiade Tokyo. Trio Barcelona, Pedri, Oscar Mingueza, dan Eric Garcia terbang ke Olimpiade Tokyo dengan skuad Spanyol pada hari Selasa menjelang dimulainya turnamen. Garcia dan Pedri kembali beraksi internasional kurang dari seminggu setelah Spanyol tersingkir dari Euro 2020 usai kalah dari Italia. Pedri juga menuju ke Olimpiade setelah disebutkan dalam tim UEFA turnamen. Skuad itu sebenarnya akan berangkat pada hari Senin, tapi melihat penerbangan mereka tertunda karena masalah mekanis. Tim Olimpiade Spanyol akan melakukan pemanasan untuk turnamen tersebut dengan pertandingan persahabatan melawan Jepang pada 17 Juli. Pertandingan grup pertama tim ini akan berlangsung 5 hari kemudian melawan Mesir. Taruha juga akan melawan Australia pada 25 Juli dan Argentina pada 28 Juli. Dan jika mereka lolos, akan melaju ke perempat final yang dijadwalkan pada 31 Juli. Final akan berlangsung pada 7 Agustus. Transfer kejutan, Real Madrid nekat bajak kapten Barcelona. Transfer kejutan terjadi di Liga Spanyol. Real Madrid secara mengejutkan berhasil membajak kapten Barcelona di bursa transfer musim panas ini. Real Madrid dikabarkan berhasil membajak Jaume Jardi, jebolan La Masia yang juga merupakan kapten Barcelona U19 di musim 2020 kemarin. Jardi merupakan kapten Barcelona U19, akan bermain untuk Real Madrid Castilla di musim 2021-2022 mendatang. Real Madrid mendapatkan salah satu bintang La Masia ini secara gratis usai kontraknya habis dan tak diperpanjang oleh manajemen Barcelona. Nantinya Jardi akan langsung bergabung bersama skuad Castilla untuk melakoni persiapan pramusim. Pemain 19 tahun itu bernama lengkap Jaume Jardi Poyato ini meniti karir di Barcelona setelah diboyong dari Akademi Cialfrius Deportivo. Selepas itu, dia menimba ilmu di La Masia dan bermain untuk Barcelona di U16, U18, dan U19. Kedatangan Jardi meneruskan kebijakan untuk menumpuk Real Madrid Castilla dengan sebanyak mungkin talenta muda. Sebelum Jardi, Real Madrid Castilla kedatangan lebih dulu Rafa Llorente, winger muda penuh potensi dari Las Rozas.
Italia juara, Federico Chiesa dilirik Barcelona, Munchen, dan Liverpool. Keberhasilan Italia di Euro 2020 menjadi panggung bagi Federico Chiesa yang merupakan incaran klub-klub top Eropa. Beberapa klub ternama melirik Chiesa, salah satunya adalah Barcelona dan Munchen. Hanya saja, Nagelsmann tak berani membeli Chiesa yang dibanderol Juventus senilai 90 juta euro. Mengutip Calcio Mercato, Liverpool juga menaruh harapan mendatangkan Chiesa. Keberadaan pemain yang bisa berperan sebagai penyerang sayap menjadi kebutuhan The Reds. Pada awal 2022, Liverpool kemungkinan akan ditinggal Mohamed Salah dan Sadio Mane yang akan tampil memperkuat negara masing-masing di Piala Afrika. Chiesa merupakan salah satu pemain Gli Azzurri yang mampu bersinar di Euro 2020. Meski bukan pemain reguler dipasang sebagai starter, Chiesa mampu memainkan peran dengan baik ketika dipercaya main oleh pelatih Roberto Mancini. Pemain 23 tahun itu tampil sebagai pemain terbaik ketika Italia mengalahkan Wales di pertandingan terakhir fase grup. Chiesa kemudian mencetak gol pertama Italia di babak 16 besar ketika mengalahkan Austria. Performa Chiesa kembali bersinar ketika mencetak gol dan menjadi pemain terbaik saat Italia bertemu Spanyol di laga semifinal. Chiesa pun menjadi pilihan utama Mancini di final, namun tidak ada gol yang bisa dibuat sampai diganti pada babak kedua karena cedera. Barcelona kecam rasisme yang diterima pemain Inggris. Barcelona turut merespon pelecehan rasial di media sosial kepada 3 penendang Inggris yang gagal dalam drama adu penalti melawan Italia di final Piala Eropa 2020 di Stadion Wembley, London, Inggris pada Senin 12 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. 3 pemain sasaran tersebut adalah Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Bukayo Saka. Kegagalan tersebut membuat Inggris gagal meraih Piala Eropa untuk pertama kalinya. Dan ketiga pemain tersebut langsung diserang di media sosial. Kebetulan 3 pemain tersebut berkulit hitam sehingga menjadi sasaran rasis. Kalah dalam adu penalti adalah bagian dari sepak bola dan bagian dari kehidupan, tapi rasisme tidak. Demikian cuitan Barcelona menanggapi pelecehan rasis. Gejolak terjadi pasca pertandingan, bahkan kekerasan banyak terjadi di kota London pada hari pertandingan. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan filosofi tim itu sendiri yang inklusif dan progresif. Luke Shaw membuka harapan rakyat Inggris menjuarai turnamen tersebut ketika pemain MU mencetak gol pada menit kedua. Namun Leonardo Bonucci menyamakan kedudukan pada menit ke-67. Skor 1-1 bertahan hingga babak perpanjangan waktu selesai. Drama adu penalti pun tak bisa dihindari. Azzurri memenangkan babak tersebut dengan skor 3-2.